Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang diri saya, mulai dari perkenalan, kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Feni Hadiwibowo. Saya adalah seorang mahasiswi semester 7 di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia atau biasa disebut dengan manajemen SDM. Saat ini saya berusia 21 tahun dan berdomisili di Cengkareng, Jakarta Barat. Berbicara mengenai kelebihan. Adapun kelebihan yang saya miliki adalah saya merupakan seorang individu yang senang belajar, cepat beradaptasi, serta memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Terlihat saat saya berkuliah, saya sering bertugas menjadi moderator. Hal tersebut mampu melatih kemampuan berkomunikasi saya dan melatih rasa percaya diri saya dalam berkomunikasi dengan siapa saja. Saya juga merupakan seorang individu yang dapat memanage waktu dengan baik dan bertanggung jawab akan kewajiban dan segala tugas yang telah diberikan. Terlihat dari beberapa pengalaman saya selama berkuliah, hal tersebut tidak ada yang mengganggu dari salah satunya, dan semua itu bisa dikerjakan dengan baik karena saya menggunakan skala prioritas dan batasan waktu deadline sehingga tidak terjadi miss deadline. Tetapi di balik itu semua saya juga memiliki kekurangan, yaitu fokus berlebih pada detail atau biasa disebut dengan perfeksionis, sehingga saya membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama atau lebih banyak dalam mengerjakan sesuatu hal. Maka dari itu biasanya solusi yang dapat saya aplikasikan yaitu saya membuat deadline tersendiri lebih awal agar nantinya saya bisa menghasilkan output yang sempurna. Motivasi dan komitmen saya dalam mengikuti Digital Internship Telkom ini adalah saya tertarik untuk mengikuti program internship di Telkom karena saya melihat perusahaan ini sebagai salah satu pemimpin industri telekomunikasi di Indonesia yang saya yakini dan saya percaya bahwa perusahaan Telkom ini memiliki lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif yang dapat memberikan pengalaman bagi karir saya ke depannya. Dengan berpartisipasi dalam program internship ini, saya berharap dapat yang pertama belajar dari profesional berpengalaman. Maksud dari hal ini, saya ingin belajar langsung dari para ahli di bidang telekomunikasi dan mendapatkan wawasan tentang praktik terbaik dalam perusahaan ini. Yang kedua, mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial. Maksud dari hal ini, melalui proyek-proyek yang menantang, saya berharap dapat meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial saya, serta mempelajari teknologi terbaru yang digunakan oleh perusahaan Telkom. Adapun yang ketiga, berpartisipasi dalam inovasi. Dalam hal ini, saya tertarik untuk berkontribusi dalam proyek-proyek inovatif yang dilakukan oleh Telkom dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adapun yang keempat, membangun jaringan profesional. Maksudnya, saya ingin membangun jaringan profesional dengan para karyawan Telkom yang dapat bermanfaat untuk karir saya di masa depan. Sebagai seorang intern di Telkom, saya berkomitmen untuk yang pertama, berkomitmen tinggi terhadap tugas. Maksud dari hal ini, saya akan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan komitmen, serta memastikan bahwa saya akan memberikan kontribusi maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan nantinya. Yang kedua, belajar dan berkembang. Maksud dari hal ini, saya akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan saya, serta selalu terbuka terhadap setiap masukan dan saran dari rekan kerja maupun atasan. Yang ketiga, beradaptasi dengan budaya perusahaan. Maksudnya, saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan budaya nilai-nilai dari perusahaan Telkom, serta bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang keempat, menjaga etika dan profesionalisme. Maksudnya, saya akan selalu menjaga etika dan profesionalisme saya dalam setiap tindakan dan keputusan yang saya akan ambil, serta memastikan bahwa saya selalu mematuhi aturan dan kebijakan perusahaan. Oke, lanjut di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kesibukan saya. Adapun kesibukan saya saat ini adalah beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan akhir Juni, saya sibuk menyelesaikan tugas laporan akhir magang saya di semester lalu yang nantinya akan diseminarkan di depan dosen dan di depan ketua jurusan.
Lalu setelah laporan akhir magang saya selesai, yang mana hal tersebut menandakan berakhirnya semester 6, saya lanjut mendaftarkan diri dan mengikuti pelatihan maupun short class secara online. Dan saya juga disibukkan dengan mempersiapkan diri untuk menjalani dan melewati beberapa tahapan tes seleksi magang, yang mana hal tersebut saya belajar berkomunikasi yang baik untuk wawancara atau FGD nantinya. Selain itu, saya juga disibukkan dengan proyek pribadi saya, yaitu menulis beberapa materi dari mata kuliah yang pernah saya ampuh. Penulisan ini guna menunjang untuk tes sertifikasi kompetensi saya nantinya. Proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan yaitu saat bergabungnya saya menjadi kepanitiaan kegiatan KKL UNES Manajemen 2023. Adapun proyeknya dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juli 2023 dan untuk pelaksanaan sendiri dimulai pada bulan Juli 2023. Adapun peran saya di sini adalah bertanggung jawab penuh atas berjalannya program rutin yang dilaksanakan setiap jurusan untuk setiap tahunnya atau setiap angkatannya, yaitu KKL atau biasa disebut dengan kuliah kerja lapangan atau biasa disebut juga dengan company visit. Tahapan dari proyek tersebut yang pertama, saya harus bisa memadupadankan keinginan dosen dan mahasiswa satu jurusan dengan arah yang sama. Maksud dari hal ini adalah mahasiswa menginginkan tur ke Bali dan dosen menginginkan harus pergi ke perusahaan yang ada di sekitar Surabaya. Nah, itu saya dan tim harus bisa memadupadankan itu semua dan semuanya itu menjadi terprogram atau terstruktur. Tahapan selanjutnya setelah saya memadupadankan keinginan dosen dan keinginan mahasiswa, di sini kita sebagai pihak panitia juga mencari beberapa vendor yang nantinya akan membersamai kita mulai dari Semarang hingga Bali, tepatnya dalam kurun waktu 5 hari gitu. Dan di sini mulai terdapat kendala, yaitu tidak selarasnya pilihan antara dosen dan pihak panitia, karena dosen menginginkan vendor B dan panitia menginginkan vendor A. Nah, di sini menurut saya hal yang paling menariknya karena di sini kita sempat yang adu argumen dengan kuat karena dosen ini tetap memilih vendor B ini karena dengan alasan vendor B ini sudah berpengalaman dalam membawa kita di program ini, di program KKL ini, karena setiap tahunnya kita memakai vendor B ini. Nah, lalu dari pihak kami selaku panitia menginginkan vendor A karena ada beberapa kelebihan dari vendor A yang tidak dimiliki oleh vendor B gitu. Akan tetapi di sana menjadi perbedaan yang sangat sengit dan kita tetap yakin teguh pada pilihan panitia yaitu di vendor A karena selain harganya yang cukup murah dan bisa dijangkau oleh para mahasiswa, di sana juga kita banyak beberapa kelebihan yang vendor B ini tidak memiliki gitu. Dan akhirnya kita sempat tidak dipercaya oleh dosen tersebut karena kita istilahnya kekeh dan ambisius karena memilih vendor A ini, tetapi kita di situ sangat amat yakin bahwa pilihan kita ini tepat gitu, karena kita melihat juga dari pengalaman vendor tersebut ya banyak banget yang berhasil dan minim sekali yang gagal. Singkat cerita, solusi dari masalah yang terjadi, dari kendala yang terjadi, kita memberikan pemahaman, kita memberikan pengertian secara baik-baik terhadap dosen tersebut karena beberapa kelebihan tersebut sangat-sangat berarti bagi kita para mahasiswa gitu kan, karena kebetulan yang peserta yang ikut itu hampir 300 lebih dalam satu jurusan tersebut gitu. Dan program tersebut berjalan tepatnya di bulan Juli, dan waktu kita minta reviewnya gitu kan, itu banyak banget dari dosen dan dari mahasiswa yang puas dengan vendor tersebut karena benar-benar memfasilitasi kita, benar-benar mengayomi kita, benar-benar mengarahkan kita setiap apa yang kita jalani, setiap program-programnya, setiap tempat-tempatnya. Nah, dari pihak dosen pun juga banyak yang bilang bahwa ini KKL tahun ini, angkatan ini yang paling bagus dari KKL tahun-tahun sebelum-sebelumnya, dan vendor ini sangat bagus juga. Mereka pun sampai mengakuinya vendor pilihan kita tuh bagus, bahkan mereka tuh mengiranya vendor yang kita pakai di tahun tersebut itu menggunakan vendor yang sebelum-sebelumnya, padahal aslinya tidak, itu kita menggunakan vendor baru gitu kan. Dan di situ saya dan tim itu merasa puas sekali karena yang biasanya kita memakai vendor yang istilahnya sudah biasa gitu, yang sudah biasa kita pakai, nah kita tuh di sini
mencari inovasi baru dengan menggunakan vendor baru, dan alhamdulillahnya semuanya berhasil tanpa ada suatu masalah sedikit pun gitu. Dari proyek tersebut saya bisa mengambil nilai atau kesimpulan bahwa jangan pernah takut untuk memulai dengan yang baru gitu, karena yang baru itu belum tentu dia tidak bisa, melainkan kadang yang baru ini dia malah bisa memberikan kita gebrakan-gebrakan yang bagus, gebrakan-gebrakan yang mana itu belum dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Karena kan kadang orang biasanya kayak nggak mau yang sama yang baru gitu, yang baru biasanya belum berpengalaman ini itu gitu, nggak gitu, karena nggak semuanya yang baru seperti itu gitu. Dan saya dan tim tuh benar-benar merasa puas sekali karena kita benar-benar mengalami struggle-nya, benar-benar mengalami kendalanya setiap minggunya. Kayak kita setiap rapat di komen sama dosen kenapa milih ini gitu, dan kita sempat yang kayak disuruh milih tetap vendor B ini tapi kita nggak mau gitu, kita tetap pada pilihan kita yaitu vendor A. Adapun beberapa tools yang saya kuasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat laporan, dokumen, dan makalah biasanya saya menggunakan Microsoft Word atau Google Dokumen dengan skala kemampuan 9/10. Yang kedua, untuk membuat spreadsheet, menganalisis data, dan membuat grafik biasanya saya menggunakan Microsoft Excel dengan skala kemampuan 8/10. Yang ketiga, untuk membuat presentasi biasanya saya menggunakan Microsoft Excel dan Prezi dengan skala 8/10. Keempat, untuk membuat desain grafis dan infografis biasanya saya menggunakan Canva dengan skala kemampuan 8/10. Lanjut, yang kelima, untuk mengadakan rapat online atau kelas online biasanya saya menggunakan Zoom atau Google Meet dengan skala kemampuan 10/10. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.